Tapi saya ingatkan, kalau ada yang belajar seperti itu, belajar tapi senang mencela orang, nyalahin orang, debat orang, dan sebagainya, maka lihat baik-baik kata Nabi, huwa finnar. Orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih. Atau dia belajar, cita-cita jadi ustadz supaya yang populer, dan kemudian dengan popularitasnya dia kumpulkan jamaah, dia arahkan kepada dirinya saja, dan nggak boleh belajar dengan orang lain. Hadisnya ada. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih. Dia ngajar orang, belajar pengetahuan, sampai jadi ustadz, supaya orang berpaling ke dia aja, bukan pada yang lain. Belajar dengan saya aja, yang lain salah. Yang lain nanti terperosok kepada bid'ah. Padahal Anda pun belum mengerti apa itu bid'ah. Tapi Anda dijaga, diterangin versinya aja. Dan dijaga sampai di situ supaya tidak belajar dengan yang lainnya. Tidak menambah wawasan Anda, tidak menambah pengetahuan Anda. Itu kan bertentangan dengan Quran langsung. Quran mengajak kita untuk banyak belajar. Anda dibatasi pelajaran Anda. Nabi mengajak Anda menambah wawasan. Anda diminta belajar pada itu aja, jangan pada yang lain. Sedangkan sifat manusia tidak sempurna. Bagaimana kalau satu orang itu salah berijtihad, maka semua akan salah. Ini yang jadi bahaya. Jika ada yang seperti itu, maka tempatnya di neraka. Dan kelak di Al-Ahzab disebutkan, muridnya akan mengadu kepada Allah. Awas, akan mengadu. Kalau dia pejabat, ngadu. Kalau dia ustadz, ngadu. Ya Allah, timpakan azab kepadanya 2 kali lipat karena dia saya salah. Kalau dia pejabat, maka karyawan mengadu. Ya Allah, timpakan kepadanya 2 kali lipat. Ya Allah, karena dengan petunjuk dia saya salah. Saya dipaksa berbuat maksiat. Saya ikut tuh karena dia. Saya diminta gini, saya belikan tiket yang palsu, tuliskan yang palsu. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan saat itu. Kalau saya masuk neraka sekarang, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Termasuk guru yang seperti itu. Huwa finnar, kata Nabi. Guru di neraka. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya, itu yang paling bahaya. Jelas ya? Nah, saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah. Tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah. Pertanyaan saya yang Anda pelajari apa? Apa? Pernah satu ketika saya disebut sesat. Wong sesat. Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif. Karena kita diamali pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut. Saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya. Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebut yang kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini. Maksud kalimat bid'ah itu begini, 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 begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang, karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua. Bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Disebutlah saya kemudian sebagai Ustadz Wong sesat. Apa Anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Apa Anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Tuh, sampai bersin, alhamdulillah. Apa Anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kekinian kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin Al-Albani. Itu madhab bayi, diantaranya Hambali. Diambil oleh beliau banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Enggak pernah. Dan silahkan cek, enggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan. Bahkan mencela dan sebagainya. Pada zaman Imam enggak ada. Antum kenal Imam Syafi'i? Oh iya, belakang ada yang kenal tuh. Oh biasa. Tuh. Imam Asy-Syafi'i datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir. 150 Hijrah. Yang ada di antara murid-muridnya. Begitu datang ke sana. Dengan murid-murid Imam Syafi'i. Subuh. Dimintalah beliau jadi imam. Muridnya mengatakan pendapat kita unggul nih. Karena kunut. Imam Abu Hanifah nggak kunut. Mazhabnya tidak kunut. Bahkan murid-muridnya nggak kunut. Tapi begitu beliau sholat subuh. Ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Begitu selesai salam dan seterusnya, muridnya tanya, guru kenapa Anda tidak kunut? Mazhab kita kan kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini. Imam Asy-Syafi'i kunut.
Datang kemudian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu sholat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya mempersilahkan guru, silahkan untuk memuliakan gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, tempat di sini lebih tahu dengan suaramu. Maksudnya kebiasaan sholatnya ngikuti kebiasaan kamu, jangan saya yang jadi imam. Itu fikihnya. Jadi kalau Anda datang ke tempat mazhab yang lain, Anda belajar fikih mazhab itu. Bukan orang itu disuruh ngikuti mazhab Anda. Salah. Saya di Indonesia, nggak ada mazhab di sini. Maksudnya banyak nih, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang macam-macam. Kita pelajari. Saya diundang ke Malaysia, di sana mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i. Bukan orang Malaysia saya suruh belajar mazhab saya. Bukan seperti itu caranya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, Anda yang imam. Begitu beliau imam, beliau nggak kunut. Dan Imam Syafi'i pun tidak kunut. Makmum di belakang muridnya tidak kunut. Dan yang paling hebat, setelah Imam Ahmad salam, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Tuh. Jadi Anda pun yang biasa kunut, biasa aja kalau Anda jadi ada makmum, imamnya nggak kunut, Anda nggak usah marah. Tiba-tiba imamnya selesai, sujud sahwi. Ada lagi yang aneh juga, sama juga begitu. Nggak jauh beda kelakuannya. Imamnya kunut, makmumnya kan harusnya ngikutin. Ya, kan kata Nabi, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Awas, jadi kalau imamnya sujud, Anda jangan ruku. Imam sujud, Anda sujud. Imam kunut, Anda kunut. Jadi ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, imma Anda ikuti atau Anda aminkan. Ya, ini kan aneh. Imamnya kunut, jadinya diem. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Bingung saya. Coba lihat belajar lagi deh, coba lihat belajar lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah, masya Allah, itu orang baik soleh. Syekh Utsaimin itu orang soleh, orang baik, orang tawadhu, nggak gemar dipuji orang. Apa fatwanya pada hal ini? Ketika Anda tidak kunut dan sholat di belakang orang kunut, maka Anda mengaminkan, ikut kunut. Coba kalau benar belajarnya tuh seperti itu.